Bapa yang baik dan luar biasa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk terus berkomunikasi, berdoa, memuji, memuliakan, mengagungkan, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Engkau selalu ingin berjalan bersama dengan kami dan Engkau selalu ingin menyatakan pribadi-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Engkau baik ya Tuhan. Pagi ini Tuhan kembali kami hanya beribadah lewat live streaming. Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kami ingin seperti normalnya sebelum pandemik, kami ingin beribadah bersama dengan saudara-saudara kami. Tapi dengan segala keadaan yang Tuhan izinkan bagi kami tidak akan pernah terputus dengan Tuhan. Kerinduan kami tetap untuk menyenangkan hati-Mu Bapa, memuji, menyembah Tuhan. Dan pagi ini kami telah lakukan bersama dengan keluarga kami, dan kami yakin bersama dengan jemaat Ephata Victory Ministry dimanapun berada, dan bersama dengan keluarga-keluarga Tuhan yang tidak bisa beribadah secara onsite, tatap muka, tapi masih berdasarkan live streaming online Tuhan Yesus Kristus. Tapi Engkau adalah Tuhan yang maha hadir. Tuhan hadir dimanapun kami berada. Tuhan yang menguatkan, meneguhkan kami. Tuhan yang memberkati kami. Dan pagi ini Tuhan, hamba bersyukur kalau hamba masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, bagi kami semua, bagi hamba-Mu yang menyampaikan, dan bagi kami semua yang akan mendengarkan. Roh Kudus ambil alih, berbicara atas kami semua, lawati kami dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyampaikan, mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Woi, shalom, saudara sekalian, puji Tuhan. Apa kabar jemaat Tuhan? Hari Minggu yang indah dan luar biasa ini, terutama buat Christian Ministry, Ephata Victory Ministry. Puji Tuhan saudara, di tengah-tengah kondisi yang masih pandemik, saudara, kita harus tetap punya gaya hidup yang sehat supaya daya tahan tubuh kita, imunisasi kita, imun kita tetap hebat dan luar biasa. Kita harus tetap punya disiplin yang kuat, hidup dengan sehat untuk menjalankan apa yang pemerintah sudah sampaikan. Dan kita pun harus punya iman yang kuat, yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Karena bukan oleh kuat dan gagahku, kata firman Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagahmu, kata firman Tuhan, tetapi oleh Rohku. Haleluya. Jadi saudara, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Tempat yang aman bagi kita adalah jika kita berlindung di dalam naungan kuasa-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Dan itulah janji Tuhan. Orang yang bernaung dalam kuasa Tuhan, maka dia akan dijauhkan dari keganasan malam sekalipun, dari segala penyakit sampar, penyakit menular, virus, bakteri. Dan kita percaya hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Haleluya. Dan kita harus punya gaya hidup yang sehat, saudara. Gaya hidup yang sehat adalah gaya hidup yang didasari dari sukacita. Sukacita karena hal-hal yang bernilai kekal, bukan yang bernilai sementara. Bukan sukacita yang dibuat-buat. Karena apa? Amsal berkata kepada kita dalam pasal 17:22. Hati yang gembira, hati yang bersukacita adalah obat yang manjur. Haleluya. Tetapi kalau semangat kita patah, kehilangan sukacita dan gaya hidup, kehilangan hasa, saudara, akan mengeringkan tulang. Saudara, tulang saja kering, saudara kasih. Bagaimana dengan di bagian depan yang terlihat, saudara kasih, kulit kita misalnya, penampilan kita, dan sebagainya, saudara. Tentunya
ada penyakit-penyakit yang mudah menyerang kita. Oleh karena itu, mari saudara kasih, bersukacitalah, bergembiralah, seperti Filipi katakan dalam pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lalu ditekankan sekali lagi, kukatakan kepada kita semua pada pagi kita, kepada saudara dan saya, bersukacitalah, tanda seru saudara yang kasih. Artinya ini satu keharusan yang diserukan oleh firman Tuhan. Untuk kita bersukacita, karena dalam bersukacitalah itu, kita akan punya gaya hidup yang sehat. Haleluya. Saudara, ini lebih hebat dari obat yang manjur sekalipun, dari obat yang mahal, dari obat yang hasil riset dan develop yang luar biasa. Wah, ini lebih hebat dari itu semua, saudara. Obat-obat yang sudah teruji, wah kalah hebat dengan hati yang bersukacita. Karena itulah firman Tuhan katakan kepada kita. Oleh karena itu, saudara kasih, sukacita adalah pilihan. Bukan sesuatu yang kita tunggu untuk datang. Kita harus memilihnya, saudara, untuk bersukacita. Dalam kondisi apapun kita harus tetap bersukacita, dan kita tidak akan biarkan, saudara kasih, ada hal-hal yang bisa mencuri sukacita kita, apalagi sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita bisa memilih sukacita yang berdasarkan pada hal-hal sementara, saudara. Tetapi semua itu pasti bersifat sementara pula. Sukacita itu pun akan bersifat sementara. Sukacita yang sementara adalah sukacita yang bergantung kepada manusia. Kalau ada orang yang kita sukai bersama dengan kita, lalu kita bersukacita. Tetapi ketika dia hilang, kehilangan orang yang kita cintai, kita sukai, kehilangan pula sukacita kita. Atau sukacita kita bergantung pada hal-hal yang sementara seperti benda-benda yang kita kasihi. Saudara, misalnya HP yang selalu saudara ingin beli yang baru ketika ada yang baru. Karena saudara begitu menyukai HP dan hidup bersama dengan HP. Kadang-kadang manusia di sekeliling kita tidak dengarkan, kita tidak pedulikan karena ada HP di tangan kita. Dan ketika HP itu hilang, saudara yang kasih, apa yang terjadi? Hilang pula sukacita kita. Saudara, jangan biarkan hal itu menguasai kita. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Katakan amin, haleluya. Sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang kekal selama-lamanya. Dan Tuhan sanggup memberikan kita damai sejahtera yang tidak sama dengan dunia berikan. Damai sejahtera dan sukacita yang tidak sama dengan dunia berikan. Sukacita dan damai sejahtera yang kekal selama-lamanya. Saudara atau saudara bersukacita karena hal-hal yang dapat berubah. Saudara yang kasih. Atau mudah berubah, maka sukacita saudara dan saya pun akan mudah berubah. Haleluya, hari ini sukacita, jam ini sukacita, beberapa detik dan beberapa menit, beberapa jam kemudian hilang sukacita saudara. Kenapa? Karena kita bergantung kepada hal-hal yang sementara, kepada perasaan misalnya saudara. Ketika perasaan moodnya lagi baik, lagi enak saudara, wah, sukacita, tetapi mulai terganggu. Misalnya dengan perkataan orang lain, ingat kepada hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Perasaan kita mulai terganggu, mulai berpikir, mulai merasakan, jangan-jangan terjadi ini, jangan-jangan begini, jangan-jangan menurut orang saya begini. Itu perasaan saudara. Dan kehilangan sukacita, karena perasaan yang berubah-ubah, maka sukacita pun akan berubah-ubah. Saudara, haleluya. Apakah yang kekal, yang tidak pernah berubah? Dunia ini boleh berubah, tetap firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Tapi Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Tuhan akan bisa menggoncangkan, sekali lagi aku akan menggoncangkan yang dapat tergoncangkan. Supaya, kata firman Tuhan, kita sadar, kita percaya, kita tahu ada sesuatu yang tidak bisa digoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Oleh karena itu sukacita kita saudara harus bergantung kepada hal yang tidak tergoncangkan. Yang tidak bisa berubah.
Yang tidak berubah, yang tidak tergoncangkan hanya Tuhan kita. Tuhan yang setia kepada janji-janjinya. Tuhan yang setia untuk menggenapi setiap apa yang Dia janjikan kepada kita. Oleh karena itu pagi ini saudara kasih, haleluya. Mari kita memilih, karena sukacita adalah pilihan. Kita memilih untuk bersukacita karena Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Karena janjinya yang tidak pernah berubah. Karena janji yang tidak pernah diingkarinya. Untuk hidup kita. Untuk keluarga kita. Dan untuk seluruh yang kita cintai. Haleluya. Saudara, masalah dan kesulitan bisa datang kapan saja saudara yang kasih. Tetapi kalau kita bergantung dan percaya kepada Tuhan. Apakah masalah, saudara yang kasih, pencobaan tidak akan mengurangi sukacita kita. Karena kita percaya bersama Tuhan, kita akan cakap menanggung segala perkara. Amin. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Karena Tuhan akan terus menyertai kita. Bahkan Tuhan akan bekerja bersama dengan kita. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu janji Tuhan. Saudara, haleluya. Jadi bukan masalah, tidak ada masalah bagi kita. Sekalipun ada masalah kesulitan, tidak ada masalah bagi kita. Karena kita punya Tuhan yang lebih besar dan lebih dahsyat dari masalah kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, kata firman Tuhan, itu pencobaan biasa. Enggak ada apa-apanya, biasa saja itu. Haleluya, kata Tuhan. Karena pada saat kau dicobai, aku akan berikan jalan keluar. Itu janji Tuhan. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan biarkan sukacita saudara terganggu oleh karena hal-hal yang seperti itu. Pencobaan atau masalah yang datang kepada kita. Saudara, bagaimanakah kita bisa punya gaya hidup yang sehat bagi jiwa kita? Saudara, supaya kita tetap bersukacita dalam hidup ini. Yang pertama, saudara, yang harus kita lakukan adalah selaraskanlah antara hati dan perbuatan kita. Jangan biarkan hati kita berkata A, tapi perbuatan kita B, mungkin lalu menjadi konflik dalam kehidupan kita. Selaraskanlah saudara, apa yang kita inginkan, lakukan itu. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, di dalam Filipi pasal 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu. Nah, ini penting. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi kalau engkau baik, jangan kau sembunyikan itu. Berbuatlah baik. Biarkanlah semua orang tahu bahwa engkau adalah orang yang baik. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan yang baik. Dan sesuatu yang baik dari Dia. Dan kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah kebaikan itu kepada semua orang. Sehingga semua orang bisa melihat kebaikan kita. Saudara kasih, kata firman Tuhan, perbenaran hati yang baik akan mengeluarkan perkara-perkara yang baik. Hal-hal yang baik. Dari hati kita akan keluar, terpancar aliran air ada kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Saudara kasih, hati yang percaya akan Tuhan, hati yang punya iman kepada Tuhan yang kekal dan tidak pernah berubah, akan mengeluarkan kata-kata yang penuh pengharapan. Bukan kata-kata yang penuh putus asa. Kata-kata yang membuat kita pusing ngadepin hidup ini. Aduh melulu saudara kasih. Tapi katakanlah itu kata-kata pengharapan. Karena orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, dia punya pengharapan. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu seperti sau yang kuat. Yang masuk ke dalam tabir. Lebih dalam lagi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan orang demikian adalah orang yang optimis dan tidak pernah pesimis. Optimis dalam menghadapi hidup ini. Sesuatu yang baik pasti terjadi karena Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih, jiwa kita akan sehat, saudara yang kasih. Kita akan penuh bersukacita kalau kita tetap percaya dan kita wujudkan itu dalam perbuatan kita.
Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan iman itu harus disertai dengan perbuatan. Sebagaimana imanmu sebesar itu pula lah harus kau tampakkan. Engkau nyatakan, kita nyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Jangan sembunyikan iman kita, saudara. Jangan malu untuk mengatakan atau melakukan apa yang kita percaya dalam hidup ini. Jangan malu. Saudara yang kasih, ketika itu kita katakan dengan iman, maka kuasa Tuhan akan menyertainya dan akan membuat keadaan menjadi berubah. Haleluya. Orang yang mendengarnya akan diubahkan oleh Tuhan. Dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan. Dan kalau sudah demikian, maka kuasa Tuhan akan nyata. Kuasa Tuhan terjadi bagi kehidupan kita. Dan kita akan punya gairah dalam hidup ini untuk menghadapi sesulit apapun dalam hidup ini. Kita percaya kita sanggup menanggungnya. Dan kita sanggup pula menyelesaikannya. Haleluya. Lakukanlah kebaikan hari ini agar orang-orang saudara kasih di sekitar kita mengalami kasih Tuhan dan jiwa kita menjadi sehat. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara kasih, gaya hidup yang menyehatkan kita, yang kita bisa membuat kita bersuka cita adalah jujurlah. Haleluya. Jujurlah dengan emosi negatif kita. Dan tanganilah dengan tepat dan benar. Jadi jangan kalau ada orang yang memperlihatkan, memberitahukan kepada kita tentang emosi negatif kita, lalu kita mulai bersembunyi. Menyembunyikannya karena kita malu. Tidak, saudara kasih. Katakan, oh iya betul, terima kasih. Hari ini memang saya lagi emosi nih. Lagi penuh dengan kekhawatiran. Harus jujur, dan jujurlah itu kepada Tuhan. Bukan ditekan, bukan disembunyikan. Saudara, bukan, tapi jujurlah. Karena firman Tuhan berkata demikian dalam Filipi pasal 4 ayat 5. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, kata firman Tuhan. Tetapi, kata firman Tuhan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Jangan ditekan, jangan disembunyikan. Justru sampaikan, Tuhan, hari ini Tuhan, saya lagi kesel. Hari ini Tuhan, saya lagi khawatir. Saya mau serahkan ke dalam tangan-Mu karena saya percaya Tuhanlah yang sanggup menolong saya. Puji Tuhan, saudara kasih. Dan kalau kita melakukan hal itu, percayalah Tuhan itu baik. Dan Dia berjanji, saudara kasih, untuk melakukannya bersama dengan kita. Puji Tuhan. Haleluya, Dia akan bekerja bersama dengan kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Tapi dengan apa? Kata firman Tuhan. Dengan doa, dengan ucapan syukur, saudara kasih. Haleluya. Kalau orang bersyukur kepada Tuhan ketika dia berdoa, dia sambil tertawa, tersenyum. Dan dia nyatakan kepada Tuhan bahwa dia sangat percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi dia. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan di dalam hidup kita ini. Haleluya. Sambil tersenyum, saudara kasih. Dan percayalah, supaya cita yang dari Tuhan itu tetap terpelihara dalam hati kita. Saudara kasih, kalau kita tekan justru masalah itu, kita sembunyikan dalam hati kita. Dan kalau itu terlalu lama, itu akan menjadi karat dan sulit lagi untuk dibersihkan. Saudara yang kasih, itu akan menimbulkan banyak penyakit dalam kehidupan kita. Lepaskan itu. Sampaikan itu kepada Tuhan. Jangan tekan emosi negatif. Salah satunya kekhawatiran. Akan dapat teratasi jika kita datang kepada Tuhan. Mengakui dengan jujur. Mohon kepada Tuhan, tolong aku Tuhan. Dan ubahlah semua itu dengan ucapan syukur. Bukan dengan kata-kata yang menggerutu, marah-marah. Meragukan akan kasih Tuhan. Bertanya mengapa ini terjadi kepadaku Tuhan. Dan mulai menyalahkan diri kita dan menyalahkan keadaan. Tapi angkat tangan dan bersyukur. Kalau Tuhan izinkan perkara yang terjadi, maka kita percaya ada maksud Tuhan dan Tuhan akan nyatakan perkara yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Itu orang yang bersyukur dan tetap percaya ada Tuhan yang hebat dan luar biasa.
Ucapan syukur adalah pengakuan yang jujur. Akan apa, saudara kasih? Akan kedaulatan Tuhan. Kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kesanggupan Tuhan, kekuasaan Tuhan atas diri kita. Ucapan syukur adalah pengakuan yang jujur akan kasih dan kuasa Tuhan atas hidup kita. Saudara, kalau kita mengaku dan percaya kepada Yesus telah mati bagi kita di kayu salib, kata firman Tuhan, kalau anaknya yang tunggal yang dia kasih diberikan bagi kita, mati bagi kita di kayu salib, bagaimana mungkin Tuhan tidak akan memberikan kepada apa yang kita butuhkan? Tidak mungkin. Anaknya saja yang dia kasih diberikan kepada kita. Artinya dia benar-benar ingin memberikan yang terbaik buat kita. Dan Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Yang ketiga, saudara kasih, supaya kita punya gaya hidup yang sehat, yang penuh dengan sukacita bagi jiwa kita, supaya jiwa kita itu sehat, saudara kasih, milikilah atau fokuslah kepada pikiran-pikiran yang kudus dan suci. Dan benar. Haleluya, Giri. Puji Tuhan. Haleluya. Pikiran yang benar, kudus, suci. Karena firman Tuhan mengatakan demikian dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dikasih jempol, thumb up, saudara yang kasih. Haleluya. Pikirkanlah semuanya itu. Fokus, saudara yang kasih, kepada hal-hal yang seperti firman Tuhan katakan, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu. Haleluya. Jadi fokuslah kepada pikiran-pikiran yang seperti firman Tuhan sampaikan dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Kita akan mempunyai gaya hidup yang sehat bagi jiwa kita. Hati kita terus akan bersuka cita. Saudara, kekacauan mental dan emosi dalam diri kita masing-masing banyak terjadi sebetulnya, saudara yang kasih. Karena terjadi peperangan dalam pikiran kita. Pikiran itu ada di dalam jiwa kita, saudara. Pikiran, emosi, kehendak kita, pertimbangan kita itu dalam jiwa kita. Oleh karena itu jiwa kita akan penuh dengan emosi, mental yang rusak, kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Karena kita fokus kepada hal-hal yang negatif. Saudara, hal yang buruk, kepada pengalaman-pengalaman yang pahit, masa lalu yang membuat kita menjadi pusing dan sebagainya, menjadi emosi, menjadi menjadi hidup dalam hidup ini, saudara yang kasih. Atau masalah-masalah dengan kata-kata orang lain yang mematikan kita. Mematikan karakter kita, saudara yang kasih. Yang membuat kita jadi kesal dan marah dan emosi. Karena kita fokus kepada hal itu yang merusak. Haleluya, pikiran dan jiwa kita itu, saudara. Oleh karena itu pilihan. Saudara akan tetap seperti itu atau saudara ambil keputusan untuk memilih keinginan roh, bukan keinginan daging. Suara Roh Kudus, suara firman Tuhan yang kita pilih. Seorang kasih, jiwa yang sehat akan kita nikmati ketika pikiran kita fokus kepada hal-hal yang benar. Kepada hal yang kudus, mulia, adil. Seperti yang firman Tuhan katakan. Kata-kata yang memuji, penuh pujian, kebajikan, saudara. Saudara ambil keputusan untuk berani untuk mengatakan hal yang itu. Sekalipun saudara kasih sulit bagi kita, tapi itulah yang sehat. Tidak terpengaruh dengan keadaan di luar atau dengan penilaian orang lain, dengan kata-kata yang menghujat kita, memalukan kita dan sebagainya, yang menyakitkan hati kita. Tapi kita tetap berbuat baik. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Fokus kepada pikiran yang demikian, saudara kasih, bisa terjadi kalau kita senantiasa merenungkan firman Tuhan.
Kalau tidak, saudara yang kasih, kita akan sulit. Karena kita harus bersandar sepenuhnya kepada perkataan-perkataan Tuhan. Iman itu tumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Haleluya. Dan ingat-ingat selalu kepada perbuatan-perbuatan Tuhan. Hitung berkat satu persatu, maka engkau akan menemukan betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan yang telah memelihara kita. Haleluya. Dalam kondisi apapun juga semakin mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan semakin tidak mustahil. Dia sanggup membuat itu, dan Tuhan sudah membuatnya bagi kita. Dan kita bisa hitung berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara, dan lihatlah pribadi kita yang kudus dan benar. Hari ini kita akan berbahagia dan berduka, akan bersuka cita atau berkeluh kesah dimulai dengan apa yang kita pikirkan. Kitalah yang memilih akan bahagia atau bersuka cita atau tidak. Semua pilihan di tangan kita. Haleluya. Yang keempat, saya kasih gaya hidup yang sehat bagi jiwa kita, supaya kita tetap bersuka cita, adalah bergaul dan menjadikan teladan dengan orang-orang yang tepat. Oleh karena itu, pilihlah pergaulan yang benar dengan orang-orang yang hidup menurut kehendak Tuhan, firman Tuhan. Sering kasih, jangan dengan sembarangan orang, karena itu akan berimbas, berpengaruh kepada kita. Karena pergaulan yang buruk, kata firman Tuhan, itu merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara dan saya bergaul dengan orang-orang yang negatif thinking, saudara akan lama-kelamaan akan punya pikiran negatif thinking. Pola berpikir saudara akan dipengaruhi dengan pola berpikir yang negatif. Filipi pasal 4 kan berkata demikian di ayat 5 dan 9. Hendaklah kebaikan hatimu dikatakan semua orang, Tuhan sudah dekat. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku menjadi teladannya, Rasul Paulus ini, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bergaulah dengan orang-orang yang penuh dengan sukacita damai sejahtera dari Tuhan, yang mengerti dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu untuk bertumbuh adalah melalui proses mempelajari orang lain. Kita membutuhkan model dalam hidup kita yang ingin kita ikuti, yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kita akan penuh dengan konflik dan kehilangan sukacita kalau kita mengidentifikasikan diri kita dengan orang yang salah. Kita anggap plafon teladan dengan orang yang salah, yang tidak memiliki integritas dan iman yang kuat di dalam hidup ini. Yang kita dengar dari mereka adalah kata-kata yang putus asa, pesimis. Saudara, model utama bagi hidup kita adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu, pandanglah terus pada Yesus untuk menjadi pemimpin rohani kita. Dia adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dia datang kepada kita untuk melawat kita, untuk memperlihatkan bagaimana kita hidup sesuai dengan Dia. Karena kita sedang diproses untuk menjadi sempurna seperti anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Untuk menggenapi setiap kehidupan kita. Yang kelima, saya kasih, gaya hidup yang sehat, kita harus mau mengasihi dan terbuka menerima kasih. Filipi pasal 4 ayat 10 berkata demikian, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang aku selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Paulus adalah rasul yang telah menyatakan kasih Kristus kepada jemaat di Filipi seperti firman Tuhan sampaikan. Meskipun dia harus masuk dalam penjara dan dalam keadaan di dalam penjara pun dia tetap mengasihi. Saudara, kalau saudara ingin tetap hidup sehat, penuh dengan sukacita, kasihilah orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan terimalah setiap kasih dari orang lain dengan penuh dengan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan.
Paulus dengan kerelaan hatinya berbagi, saudara kasih. Sekalipun dia dalam penjara, saudara kasih. Demikian juga dengan jemaat di Filipi. Dia juga mengasihi Paulus dengan memberikan perhatian. Saudara, hari ini di tengah-tengah COVID-19, pandemik yang belum berakhir ini, saudara, kesempatan bagi kita dengan segala kekurangan, kita mau mengasihi di sekeliling kita, mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Orang yang hebat dan kuat adalah orang yang bisa mengasihi, saudara. Tidak mudah mengasihi, tapi kalau saudara ingin menyatakan saudara orang yang kuat dan sehat, belajarlah untuk mengasihi orang lain. Haleluya, seperti Tuhan menciptakan matahari buat orang yang baik dan jahat, demikian juga harusnya kita punya sifat seperti Allah kita yang baik, yang sempurna. Mengasihi bukan karena orang lain mengasihi kita. Saudara yang kasih, kita mengasihi orang lain bukan kita berharap orang lain mengasihi kita. Kita mengasihi, memang kita telah menerima kasih itu dari Tuhan. Kita telah menerima dengan gratis, kita berikan pula dengan cuma-cuma kepada orang lain. Dan kalau orang lain melakukan yang sama dengan kita untuk mengasihi kita, terimalah itu dengan sukacita, dengan terbuka. Terimalah dia dengan kasih. Karena setiap orang membutuhkan kasih. Tidak ada yang kasih orang tidak membutuhkan kasih. Rela dan bersukacita untuk mengasihi, bersukacita untuk mengasihi. Serta rendah hati dan bersyukur ketika kita dikasihi oleh orang lain. Itulah gaya hidup yang menyehatkan jiwa kita. Bagilah kasih Tuhan kepada sesama dan terbukalah untuk menerima kasih Tuhan melalui orang lain. Biarlah hari ini mendatangkan sukacita bagi semua. Semua orang, biarlah kita dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Kita sudah terima kasih Tuhan dengan gratis karena itu anugerah yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih, berikanlah kasih itu dengan cuma-cuma. Terutama buat saudara-saudara kita. Buat mereka yang terluka hatinya. Buat mereka yang kehilangan orang atas sesuatu yang mereka kasih. Yang terakhir, yang keenam, saudara yang kasih. Gaya hidup yang sehat, yang penuh dengan sukacita bagi jiwa kita yang sehat. Gaya hidup yang tidak dikendalikan oleh uang. Hati-hati mamon ini yang kasih. Mamon benda mati, harusnya kita menjadi tuan atas mamon. Tapi ada banyak orang karena kekhawatirannya, akhirnya yang menjadi tuan bagi dia adalah uang. Filipi pasal 4 ayat 11-13 berkata demikian. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajarlah hidup dengan apa yang ada pada kita. Cukup dengan apa yang ada kita. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih daripada itu, maka uang akan berkuasa dari hidupmu. Engkau akan mencari uang dengan mati-mati. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik hal dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 11-13. Itulah firman Tuhan. Seringkali ada banyak konflik yang terjadi dalam kita, yang membuat kita sakit secara emosional, kehilangan sukacita, karena sikap kita yang salah terhadap uang. Uang tidak boleh menjadi tuan bagi kita, apalagi menjadi Tuhan bagi kita, yang memperbudak hidup kita. Justru uang harus kita kuasai dan kita kendalikan. Dan kitalah yang akan menjadi tuan yang uang. Uang tidak boleh menjadi monster yang menakut-nakutkan kita ketika kita tidak punya uang, seolah-olah dialah segala-galanya bagi kita. Bagi uang berarti, tidak ada uang berarti kita mati. Oleh karena itu kita akan cari dengan segala perkara, dengan segala cara. Kadang-kadang yang tidak halal pun, yang haram pun kita lakukan. Yang melanggar firman Tuhan. Karena apa? Karena kita punya sikap yang salah terhadap uang. Uang adalah pelayan yang membuat hidup kita efektif. Bukan tuan.
Oleh karena itu banyak orang yang lupa diri dengan uang. Punya sedikit uang jadi khawatir. Banyak uang sering kasih juga menjadi kacau balau dalam hidupnya. Lupa Tuhan. Nikmati hidup ini dengan kedagingannya. Sering kasih banyak uang tidak lupa diri. Sedikit uang tidak khawatir. Dan tidak punya uang tidak putus asa. Adalah tanda kita mengalami kemerdekaan di dalam keuangan. Haleluya, puji Tuhan. Pakailah uang untuk melayani hidup kita. Untuk lebih baik dan memperlihatkan nama Tuhan. Amin. Selamat bersuka cita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan masuk di dalam doa, saudara yang kasih. Bagi saudara yang ingin doakan, silakan hubungi kami. Kami akan doakan. Dan saat ini kami akan berdoa buat saudara sekalian. Puji Tuhan. Yes. Amin. Pengorbananmu membawa mukjizat bagi kami, membuat kami bersuka cita dan kami percaya semua ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Yes. Haleluya. Yes. Glory, haleluya. 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 Mari ikut bernyanyi dengan lagu ini dimanapun saudara berada. Dan percayalah pujian ini akan menguatkan, meneguhkan. Akan mengundang kuasa Tuhan turun atas saudara-saudara sekalian. Haleluya. 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 Yesus dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Bapa, pagi ini kami naikkan tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa setiap kehidupan anak-anak-Mu pagi ini ke dalam tangan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Segala kekhawatiran kami, segala masalah hidup kami, pencobaan yang sedang kami alami, sakit hati kami, jiwa kami yang tidak sehat, pikiran yang penuh dengan pikiran negatif. Pagi ini kami bawa di dalam tangan-Mu dengan ucapan syukur.
Dan kami percaya oleh karena kasih-Mu Engkau sedang melawat kami, menjamah kami, mengambil alih seluruhnya, menyembuhkan, memulihkan kami. Dan menggantikan dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang kekal, yang tidak sama dengan dunia berikan. Haleluya. Tuhan ingin kami hidup sehat di dalam Tuhan. Karena itulah Engkau mati bagi kami, Yesus Tuhan kami. Bukan hanya untuk menebus dosa kami, agar kami bisa menikmati hidup yang sehat bersama dengan Tuhan. Kami ingin menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami ingin setiap perbuatan kebaik kami dilihat oleh setiap orang. Iman kami boleh kami nyatakan bagi dunia yang kehilangan iman dan kepercayaan ini. Supaya mereka mengalami hal yang sama dengan kami semua. Hidup yang penuh dengan sukacita. Sukacita yang dari Tuhan, yang kekal. Yang tidak tergantung kepada hal-hal yang lahiriah, yang sementara. Yang bisa berubah-ubah. Tapi sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas anugerah yang luar biasa Kau berikan buat kami. Hamba berdoa pada saat ini yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah sembuh. Haleluya. Yang susah Roh Kudus lawati, berikan penghibur dan kekuatan. Yang buntu, pintu-pintu tertutup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bukakan pintu dan tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Semuanya terbuka. Berkat mengalir. Kasih yang sempurna mengalir melingkupi kami semua. Kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus terus bersama dengan kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau baik dan luar biasa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Buat presiden, wakil presiden. Para menteri dan staf presiden. Wakil presiden. Para pembantu-pembantu yang lain. Pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara. Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Demikian juga dengan para polisi-polisi dari negara kami, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dengan tentara-tentara yang kami kasihi, kami berdoa buat mereka semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati dan Kau pimpin, Kau kuasai mereka semua Tuhan. Supaya mereka mempunyai jiwa yang sehat. Supaya mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka, tanggung jawab mereka, kebijakan yang mereka keluarkan mengandung nilai-nilai firman Tuhan. Yang membawa sukacita dan damai sejahtera buat bangsa ini. Membuat bangsa ini semakin maju sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik dan luar biasa. Dan kami berdoa buat pemerintah daerah mulai dari pemerintah provinsi, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau juga bersama dengan mereka memberikan hikmat kemampuan yang luar biasa. Di dalam mereka memimpin daerahnya masing-masing. Supaya setiap apa yang mereka lakukan mengandung nilai-nilai firman Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Buat petugas medis, Ketua COVID-19 Doni Marino, dan buat setiap staf yang melakukan tugas ini. Ketua Satgas pusat di daerah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka kemampuan yang luar biasa supaya Indonesia menjadi cermin bagi negara lain bagaimana mengatasi COVID-19 ini, pandemik ini Tuhan. Terima kasih Engkau baik dan luar biasa. Dan kami berdoa buat pemimpin-pemimpin negeri ini yang mengasihi dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka mercusuar. Jadikan mereka teladan, menjadikan mereka terang, jadi bintang-bintang yang bercahaya buat negara kami. Menjadi contoh dan teladan bagi pemimpin-pemimpin yang lain.
Lindungi dan jagai mereka dari perbuatan-perbuatan jahat, dari tipu daya manusia. Haleluya. Kasus-kasus yang sedang mereka alami. Mungkin karena mereka terjebak dalam kehidupan kotor. Tuhan tolong supaya semuanya tersingkap. Terima kasih Bapa Surga, Engkau baik dan luar biasa. Engkau mengasihi kami. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, yang sedang ibadah baik yang onsite maupun offsite. Tatap muka maupun secara online live streaming, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan tetap hadir, urapan-Mu Tuhan tetap turun, pemberitaan firman Tuhan terus tetap disampaikan, dan banyak orang yang diberkati. Jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, Tuhan juga bersama dengan mereka. Para kepala rumah tangga menjadi imam-imam yang luar biasa buat keluarganya, dipakai oleh Tuhan. Haleluya, untuk memimpin keluarganya, untuk semakin mengasihi dan mengenal Tuhan. Kau baik dan luar biasa Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Ephata Victory Ministry yang kami gembalakan. Tuhan tolong mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat dan damai sejahtera Tuhan terus turun bersama dengan mereka. Penggembalaanmu, kasih yang sempurna terus melingkupinya. Terima kasih Bapa. Engkau baik dan luar biasa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menjagai dan melindungi engkau. Tuhan menggembalakan engkau. Tuhan membawa engkau kepada padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Tuhan mengenyangkan dan menyegarkan jiwamu. Dengan gada dan tongkatnya dijagainya engkau. Sekalipun kau ada dalam lembah kekelaman, Tuhan ada bersama dengan engkau. Kebajikan kemurahan akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Tuhan memancarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Hari ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam waktu yang akan datang. Saudara berdoa untuk pelayanan kami. Sementara ini kami bisa melakukan dengan live streaming baik hari Minggu maupun hari Jumat dalam acara Marketplace Fellowship. Bagi saudara yang ingin dilayani lebih lanjut, silakan hubungi kami. Kami siap untuk melayani saudara karena kami ada untuk melayani. Puji Tuhan, sampai jumpa kembali. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati.